Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafaz Zaki, NPM 19025010198. Saya berasal dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada pada mata kuliah kesuburan tanah, yakni tentang karakteristik tanah salin. Definisi tanah salin yakni tanah salin adalah tanah yang mengandung natrium yang tinggi pada tanah tersebut. Kandungan natrium yang tinggi itu berada di atas batas kritis untuk tanaman. Terus natrium atau Na disebut juga sodium dan dikenal pula dengan garam. Biasanya tanah salin ini ditemukan atau ada pada lahan dekat daerah pesisir seperti dekat pantai, karena pada lahan tersebut aliran irigasinya jadi satu sama aliran masuknya air laut. Terdapat beberapa definisi dari para ahli tentang tanah salin, yakni yang pertama, tanah salin adalah tanah dengan kandungan garam mudah larut NaCl, Na2CO3, Na2SO4 yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik dan buruknya pengaruh salinitas dapat disebabkan oleh: 1. Setiap spesies tanaman mempunyai tingkat kerentanan tertentu terhadap tingkat salinitas tanah. Kedua, karakteristik tanah, khususnya tekstur tanah, dapat mempengaruhi. Dan ketiga, kandungan air tanah. Kemudian meningkatnya salinitas pada lahan sawah terjadi di dekat pantai atau lahan sawah yang mempunyai saluran air terhubung langsung dengan air laut. Prosesnya yakni ketika terjadi air laut pasang, maka air laut tersebut akan masuk pada saluran irigasi yang ada pada lahan sawah. Kemudian air tersebut menggenang pada lahan tersebut sehingga terjadilah proses pengendapan air laut yang menyebabkan meningkatnya kandungan natrium pada lahan tersebut. Peningkatan kadar garam dalam tanah umumnya dapat terjadi karena: 1. Tingginya input atau masukan air yang mengandung garam, misalnya akibat terjadinya intrusi air laut, baik yang terjadi karena air laut yang pasang maupun terjadi karena bencana alam seperti tsunami yang ada di Aceh pada tahun 2004. Kemudian yang kedua, lebih tingginya evaporasi dan evapotranspirasi dibandingkan presipitasi curah hujan. Dan yang ketiga yakni bahan induk tanah yang mengandung deposit garam. Oleh karena itu, tanah dengan salinitas tinggi bukan hanya ditemui di daerah yang berdekatan dengan pantai, namun terdapat juga tanah dengan kandungan salinitas tinggi yang ditemukan berada dengan daerah yang dekat dengan pantai. Kemudian karakteristik tanah salin yakni pada ada karakteristik kimia. Pada karakteristik kimia memiliki konduktivitas saturasi ekstra lebih besar dari 4 desimal dan presentasi natrium yang dapat ditukar lebih dari 15. Kemudian dari karakteristik kimia juga diketahui bahwa tanah salin itu memiliki pH tanah kurang dari 8,5. Terus terdapat beberapa upaya untuk mengatasi terjadinya tanah salin pada lahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh buruk dari tanah salin adalah melakukan perbaikan tanah
salin melalui cara kimia dan biologi. Perbaikan tanah salin banyak dilakukan secara kimia dengan penambahan bahan pembenahan tanah seperti gypsum atau CaSO4. Kemudian terdapat juga proses reklamasi yang dilakukan secara biologi dengan penambahan bahan organik atau pupuk organik seperti pupuk kandang. Kemudian terdapat cara yakni menanam tanaman halofita pada tanah salin seperti rumput laut seperti rumput Leptochlora fusca. Kemudian juga bisa menanam tanaman Portulaca oleracea. Kemudian terdapat juga penambahan kalium juga dapat memperbaiki lahan yang buruk yang diakibatkan oleh tanah salin. Sekian penjelasan karakteristik tanah salin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.